Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang historiografi Indonesia. Pengertian historiografi. Historiografi adalah studi tentang penulisan sejarah dan bagaimana sejarah itu ditulis serta ditafsirkan dari waktu ke waktu. Secara etimologi, kata historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan graphia yang artinya penulisan. Dengan demikian, secara harfiah, historiografi diartikan sebagai penulisan sejarah. Perkembangan historiografi Indonesia. Historiografi Indonesia mengalami perkembangan sejak dulu hingga sekarang. Penulisan sejarah atau historiografi Indonesia dimulai pada masa tradisional, yaitu yang dikenal dengan istilah historiografi tradisional. Kemudian historiografi kolonial dan historiografi nasional dan modern. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional. Periode penulisan historiografi tradisional berlangsung pada zaman atau periode Hindu-Buddha hingga masuknya Islam. Fokus utama historiografi tradisional ini adalah masalah pemerintahan raja-raja yang bersifat istana sentris, atau mengutamakan kepentingan raja. Kemudian tujuan dari penulisan historiografi ini adalah untuk meninggikan kedudukan raja. Sifat dari historiografi tradisional adalah lebih ekspresi budaya daripada rekaman sejarah secara faktual. Tanpa ada metodologi yang ketat, cukup hanya susunan cerita saja. Hasilnya adalah berupa unsur-unsur sastra, mitologi, imajinatif, historisasi mitologi dengan batas waktu dan urutan kejadian. Karakteristik historiografi tradisional. Yang pertama, membahas aspek tertentu, genealogi, atau keturunan, atau bersifat religius, atau terkait sama kepercayaan. Yang kedua, hanya menulis peristiwa penting untuk kepentingan istana dan masyarakat. Yang ketiga, mengedepankan genealogi raja dari satu raja ke raja berikutnya. Yang berikutnya, fokus kepada kehidupan raja dan bangsawan. Yang berikutnya, tekanan struktur, bukan pada proses. Contoh karyanya adalah Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Fasai, Hikayat Aceh, Babat Tanah Jawa, Babat Pajajaran, Babat Majapahit, dan Babat Kartasura. Perkembangan historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha dapat dilihat dalam bentuk prasasti, yaitu tulisan yang terdapat pada batu, yang ditulis dalam huruf Pallava dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian dapat juga berupa kitab-kitab. Tujuan penulisannya adalah untuk melegitimasi kekuasaan raja, menunjukkan kemegahan dan kejayaan kerajaan, serta mewariskan peristiwa masa lalu kepada generasi penerus. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah Hindu-India. Yang kedua, bersifat religiomagis, yaitu penulisan sejarah yang kental dengan unsur-unsur gaib, mitos, dan kepercayaan, di mana raja dianggap memiliki kekuatan supranatural atau berperan sebagai titisan dewa. Yang berikutnya adalah bersifat keraton sentris atau istana sentris, di mana historiografi ini menggambarkan penulisan sejarah tradisional yang berfokus pada kehidupan raja dan keluarga kerajaan di istana. Sementara itu, mengabaikan kehidupan rakyat jelata. Itu menunjukkan adanya legitimasi kekuasaan raja. Historiografi ini
dapat ditulis dalam bentuk kronik atau babat yang ditulis oleh pujangga. Contohnya adalah Kitab Negara Kertagama dan Kitab. Perkembangan historiografi tradisional pada masa Islam. Historiografi tradisional pada masa Islam ditulis dalam bentuk kitab-kitab yang dipengaruhi oleh budaya Arab. Adapun ciri-cirinya, yang pertama mengandung unsur mitos dan bersifat religius magis, yaitu berupa unsur supranatural, legenda, dan cerita gaib yang sering dicampurkan dengan fakta sejarah. Terkadang untuk melegitimasi kekuasaan raja. Yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi untuk menyusun peristiwa berdasarkan urutan waktu, seperti cerita asal-usul raja atau pendiri kerajaan. Kemudian bersifat etnosentris, di mana fokus kajiannya pada suatu kerajaan tertentu atau kebudayaan atau suku tertentu dan mengabaikan etnis atau kelompok lain. Kemudian bersifat istana-sentris, di mana fokus cerita lebih tertuju pada kerajaan atau bangsawan. Kemudian karya historiografi masa Islam sering kali berupa babat, hikayat, dan serat yang ditulis dalam berbagai bahasa lokal seperti bahasa Jawa, Melayu, dan Arab. Kemudian penulisannya dipengaruhi oleh ajaran Islam berupa filsafat dan tasawuf, selain dari latar belakang yang sudah ada, seperti mengandung unsur mitos dan cerita rakyat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari historiografi tradisional, yaitu babat Demak, babat Pajang, serat Siti Jenar, serat Cobolek, serat Centini, yang berisi tentang penyebaran Islam di Jawa. Kelebihan dan kekurangan historiografi tradisional. Kelebihan historiografi tradisional. Historiografi tradisional memberikan gambaran mendalam tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat pada masa itu. Kemudian membantu dalam melestarikan aspek-aspek penting dari budaya dan sejarah lokal. Historiografi berupa karya yang ditulis dalam bentuk sastra, syair, puisi, sehingga menarik dan memiliki nilai sastra selain nilai sejarahnya. Kemudian menunjukkan legitimasi raja dan keadaan politik kerajaan secara runtun dengan menggunakan konsep silsilah atau genealogi. Kemudian menggunakan romantisme klasik yang membuat ceritanya menarik untuk dibaca. Selain memiliki kelebihan, historiografi tradisional juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya subjektivitas tinggi, cenderung disusun berdasarkan kepentingan penguasa atau penulis, sehingga sering tidak objektif dan bias. Kemudian tidak menggunakan metodologi penulisan sejarah yang jelas dan ilmiah. Kemudian sumber penulisan sejarah sering sekali tidak jelas atau kurang akurat. Kemudian lebih fokus pada kehidupan bangsawan dan penguasa dan mengabaikan kehidupan rakyat biasa. Adanya campuran fakta dan supranatural, kemudian menggabungkan unsur realitas dengan unsur supranatural atau unsur magis, sehingga menyulitkan dalam pencarian kebenaran fakta sejarah. Historiografi kolonial. Pengertian historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh penjajah, terutama bangsa Belanda, yang berfokus pada kepentingan mereka di wilayah jajahannya, yaitu Indonesia. Sudut pandang dalam penulisan historiografi kolonial adalah Belanda sebagai bangsa superior, sedangkan kaum pribumi sebagai bumi putra dengan istilah inlander yang hanya untuk dimanfaatkan oleh kepentingan Belanda. Fokus dari historiografi kolonial adalah kepentingan penjajahan. Tokoh Belanda adalah sebagai pahlawan,
sedangkan orang Indonesia adalah sebagai antagonis. Misalnya, Belanda menggambarkan Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang bengis, sedangkan menurut bangsa Indonesia, pahlawan Diponegoro adalah seorang pahlawan yang membela kepentingan masyarakat, di mana hal itu sesuai dengan keputusan Presiden nomor 87 tahun 1976 pada tanggal 6 November 1973, Pangeran Diponegoro dinyatakan sebagai pahlawan Indonesia. Ciri-ciri historiografi kolonial bersifat Belanda sentris atau Eropa sentris, di mana cerita sejarah berfokus pada aktivitas, kebijakan, dan peran bangsa Eropa di wilayah jajahan. Yang kedua, bersifat subjektif atau diskriminatif, di mana penulisnya cenderung bias dan mendiskreditkan penduduk asli, menggambarkan merekalah sebagai bangsa yang primitif atau kasar, sementara bangsa kolonial digambarkan lebih beradab. Yang ketiga, menekankan aspek politik dan ekonomi yang menguntungkan koloni, serta mengabaikan aspek kehidupan masyarakat lokal yang tidak relevan dengan kepentingan penjajah. Yang keempat, sumber data yang digunakan terbatas, mengandalkan arsip dan laporan pemerintah kolonial, seringkali tanpa pertimbangan dan mengabaikan sumber-sumber dari penduduk pribumi. Yang kelima, bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan di wilayah kolonial, serta menguatkan perspektif bahwa penjajahan adalah hal yang wajar dan bermanfaat bagi penduduk yang dijajah. Contoh historiografi kolonial. Historiografi kolonial dapat dilihat dalam bentuk buku pelajaran, kemudian juga dalam bentuk tema perjalanan, kemudian dapat berupa sastra, kemudian tema-tema lainnya, misalnya menggambarkan tentang kehidupan kapal atau pelabuhan, dan juga cerita tentang sejarah yang dengan judul History of Java yang ditulis oleh Raffles. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan historiografi kolonial. Kelebihan historiografi kolonial. Yang pertama, ketersediaan sumber data. Historiografi kolonial seringkali didasarkan pada dokumen atau arsip, laporan administrasi, dan juga catatan resmi pemerintah kolonial yang terorganisir dengan baik dan terperinci. Kemudian ketelitian metodologis dalam konteks administrasi, di mana penulis kolonial seringkali menerapkan standar penelitian dan dokumentasi yang ketat sesuai dengan metode barat pada zaman itu, yang menghasilkan catatan yang bersifat kronologis dan faktual, tapi dari sudut pandang mereka mengenai suatu peristiwa kebijakan dan permasalahan ekonomi. Kemudian perspektif tentang kebijakan kolonial, yaitu karya-karya yang memberikan wawasan mendalam tentang motivasi, tujuan, dan cara kerja pemerintahan kolonial yang penting untuk memahami dinamika sejarah pada masa penjajahan. Kemudian kekurangan dari historiografi kolonial. Sudut pandang Eropa sentris, di mana sifat Eropa sentris atau Nederlandosentris berpusat pada Eropa atau Belanda. Sejarah ditulis dari perspektif penjajah dan mengabaikan atau meremehkan peran serta masyarakat lokal. Kemudian subjektivitas dan bias. Penulisan sejarah ini bersifat subjektif dan digunakan sebagai alat untuk membenarkan serta melegitimasi kekuasaan kolonial. Yang ketiga, mengabaikan sejarah lokal, karena fokus utama narasinya adalah pada kedatangan aktivitas dan konflik yang melibatkan bangsa Eropa, sehingga mengabaikan masyarakat pribumi. Yang selanjutnya bersifat anakronisme. Dalam beberapa kasus, penulisannya dapat mengalami anakronisme atau ketidaksesuaian urutan waktu, karena kurangnya pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan alur sejarah pribumi.
yang sebenarnya. Historiografi nasional atau historiografi modern. Historiografi nasional atau modern. Historiografi modern adalah penyusunan sejarah Indonesia yang dilakukan oleh sejarawan tanah air setelah Indonesia merdeka, dengan tujuan untuk membentuk karakter kebangsaan sesuai visi dan misi negara Indonesia. Sifat dari historiografi ini adalah Indonesia sentris, yakni bangsa Indonesia adalah pelaku utama. Taufik Abdullah di dalam jurnalnya tahun 2016 berjudul Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa menyatakan bahwa historiografi modern dirumuskan secara resmi pada tanggal 14 sampai 18 Desember 1957 pada pertemuan Seminar Sejarah Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama, menggunakan sudut pandang Indonesia sentris. Yang kedua, tidak hanya berfokus pada tokoh besar, pemimpin, pahlawan, atau negara saja, melainkan lebih mengangkat aspek kemanusiaan. Historiografi modern juga dapat ditulis dalam bentuk biografi. Penulisan historiografi nasional berasal dari kalangan orang kritis atau akademisi di bidang sejarah, di bidang kepurbakalaan, bidang kesusastraan, dan bidang bahasa. Kemudian sumber penulisan historiografi lebih luas dan digali dari berbagai sumber, baik sumber lokal maupun catatan kolonial. Tidak hanya melihat dari satu sudut pandang yang sempit, melainkan berusaha melihat dari banyak sudut dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Kemudian bersifat objektif dan menonjolkan peran bangsa Indonesia dalam historiografi tersebut. Contoh-contoh historiografi modern dapat dilihat dari buku-buku yang ditulis oleh beberapa sejarawan berikut ini. Contohnya, Pemberontakan Petani Banten yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo. Kemudian, buku Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh Marwati Junet, Pusponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Kemudian, buku Peran Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara yang ditulis oleh R. Muhammad Ali. Kemudian, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara yang ditulis oleh Anthony Reid, dan banyak lagi karya-karya historiografi modern lainnya. Kelebihan historiografi modern. Sejarah ditulis secara kritis dan mengutamakan objektivitas dibandingkan dengan subjektivitas, tidak seperti historiografi yang ditulis pada masa kolonial. Kemudian mengungkapkan peristiwa sejarah menggunakan pendekatan multidimensional yang melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian, pandangan kosmologis dan religius yang percaya akan hal-hal gaib atau mistis dirubah menjadi cara pandang dari segi ilmiah. Kemudian, beberapa contoh historiografi modern dan penjelasannya bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Kemudian, hal yang dibahas dalam historiografi modern berfokus pada dinamika berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain memiliki kelebihan, historiografi modern juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya, sifat historiografi modern umumnya kurang fleksibel dalam hal pengalian dan pemaparan karena harus berpedoman berdasarkan metode ilmiah. Kemudian kurang dapat memaparkan peristiwa sejarah secara maksimal dari berbagai sisi. Selanjutnya, beberapa historiografi modern tidak dibuat untuk meningkatkan rasa nasionalisme, melainkan lebih fokus kepada kepentingan akademis. Kemudian, ada kalanya beberapa penulisan sejarah menggambarkan sosok sejarah nasional secara berlebihan atau bersifat hiperbola. Historiografi modern bisa dipakai oleh penguasa untuk melakukan aktivitas propaganda di tengah masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.